Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Bisa dengar suara Bapak ya? Bisa, Pak. Oke, kita hari ini untuk sesuai jadwal basis data, nanti akan Bapak berikan sebentar materi untuk persiapan UTS ya. Nanti juga sekalian Bapak konfirmasi untuk materi-materi yang sudah pernah disampaikan dengan yang sudah kalian pahami sehingga bisa dapat dilaksanakan UTS dengan lancar. Oke, untuk yang bagi yang belum ini apa namanya belum sempat presensi nanti akan bawa buka lagi setelah selesai dijelaskan ya. Bisa stop dulu. Oke, baik. Jadi untuk materi yang terakhir itu sampai teorinya ya itu sampai sini yaitu membuat rancangan ERD. Ada yang masih ingat nggak apa kepanjangannya ERD yang sudah ngikuti sampai terakhir? Ada yang masih ingat? Halo, ini ada orangnya. Kalau nggak ada saya tinggal nih. Tadi apa, Pak? Yang ERD, masih ingat nggak apa kepanjangannya? Yang simbol itu ya, Pak? Ya, udah lupa. Lupa, Pak. Lupa, Pak. Waduh, ini repot ini. Atau nggak jadi UTS aja ini? Gimana? Entity relationship itu apa atau salah? Ya, entity relationship apa? Model? ERD kok model. Maaf, Pak. Apa? Ini sudah pernah di-share kan di grup? Sudah diterima belum nih materi ini? Sudah belum? Ulun cek ulang dulu, Pak. Wah, ini sudah ini. Ini loh yang simbol-simbol ini sudah kan? Sudah, Pak. Iya, sudah ini. Saya masih ingat kok. Buktinya soalnya ada rekamannya di YouTube ya. Jadi sudah pernah saya sampaikan. ERD itu Ingat, Pak. Entity Relationship Diagram. Diagram Jadi nggih. Baru ingat. simbol-simbol ERD itu sebagian mirip seperti flowchart ya. Kalau masih ingat materi semester 1 dulu ada algoritma dan pemrograman tuh ada membuat flowchart. Nah, jadi ini sudah pernah saya sampaikan, jadi nggak lagi saya jelaskan ya. Yang penting sudah saya ingatkan bahwa ini sudah pernah saya sampaikan. Terus praktek minggu terakhir masih ingat prakteknya apa? Masih ingat minggu terakhir? Yang visual sama yang satunya itu ya, Pak ya? Ya itu, apa namanya? Waduh, ini kalau sampai lupa ini kita batalkan aja nih UTS-nya nih. Interface dan konsol, Kak, Pak? Interface apa namanya? Ini yang lain mana suaranya? Masa cuma Apipah yang ngomong? Ini kasihan Apipah nih. Harus menanggung penderitaan satu kelas ini. Interface yang GUI itu apa? Yang GUI? Yang satunya apa? C
CLI atau CCI ya kemarin? CLI ya Pak? Ya, kepanjangannya apa? Atau KFC jangan-jangan? Atau CFC? CLC Pak? CLI. Nah, apa itu kepanjangannya? Waduh, ini kalau kayak gini nih, kalau saya beri soal UTS nih bisa Ini Pak, nggak tahu cara jawabnya ini. CMD atau CLI Pak? Yang konsol tadi. Nggak tahu apa. Plain text command. Heeh. Kepanjangan CLI itu kepanjangannya apa? Oh kepanjangannya apa ya? Kemarin lupa nyatet nih Pak yang kepanjangannya. Waduh. Yang lain apa? Jangan cuma diam serbu bahasa lo ya. Ini nasib kalian dipertaruhkan ini. Kalau sampai nggak tahu jawabannya apa. Command line, Pak. Komen lain apa? I-nya apa? Ini harus nyontek dulu nih kayak ke Mbah Google ini ya. Kan ada dua, GUI dengan CLI. Nah, ini bedanya apa? Command line interface. Ya, baru dapat dari mana? Tapi Pak. Kalau yang search di Google Pak. Ketahuan itu Soalnya dari. kemarin lupa catat. Iya. Nggih. Terus ini, Kalau yang ini? kalau GUI itu lebih ke grafis tampilan visual Pak. Ya. Kalau yang sudah disampaikan terakhir apa? Yang mana? Contohnya Kak Pak. Ya, yang membuat database itu, mengelola database pakai yang mana? Notepad Save itu bukan sih Pak. Yang mana? Notepad Save. Notepad Save. Apa itu? Contohnya Pak, yang interface. Ya, masih kan nggak contoh praktek terakhir yang menggunakan CLI apa? Ini kalau kalian nggak ada yang ingat nih, Pak tanya terus nih sampai ingat nih. Lewat CMD, Pak. Itu membuat apa itu? Masih ingat nggak? Membuat tabel mahasiswa kah? Terus apa lagi habis itu? Olah database-nya, Pak. Ya, database. Habis itu apa lagi? Setelah itu? Embedded database tuh mengetik sintak anunya, Pak. Sintak membuat tabel mahasiswanya tuh. Ya. Sampai mana, sampai situ aja atau ada lagi setelah itu? Sampai pas semalam Bapak yang sampai maulah tabel sintaknya Bapak meletakkan. Oke. Belum sampai situ. jadi itu, Pak. Oke. Sampai situ berarti ya. Oke, jadi sebenarnya ini langsung mau saya kasih soal sih, tapi kayaknya percuma ini kalau banyak yang nggak ingat. Oke, saya tanya lagi deh, terakhir nih. Cara membuka CLI bagaimana caranya? CMD-nya Kak Pak. Ya, bagaimana caranya? Search dulu di pencarian. Ketik komen. Lalu klik yang comment prompt. Terus apa lagi? Terus isi sintaknya Pak. Sintaknya apa? Sintak apa maksudnya? Sintak kan banyak, ya kan?
ketik perintahnya, Pak. Iya, beritanya apa? Waduh, ini nggak dicatat ya? Kemarin asik itu Pak nyoba langsung praktek ke laptop masing-masing jadi Oh, nggak sempat waktu nyatet. setelah selesai kuliah kan ada rekaman tuh, nggak dicatat dari rekamannya, ditonton lagi. Belum sempat Pak. Belum sempat apa nggak mau sempat? Belum sempat Pak. Oh, ya sudah. Oke, jadi ntar saya stop lagi share-nya. Ini untuk nih mahasiswa ya. Kalau saya ngajar di SMK udah saya cubit semua ini siswanya kalau lupa ini. Untuk sudah lulus kalian dari SMA atau SMK. Dulu Pipa SMK apa SMA Pipa? SMA Pak. SMA ya. Oke. Pernah dicubit nggak? Kenapa Pak? Pernah dicubit apa nggak dulu waktu sekolah? Enggak. Oh enggak. Itu si Sari tuh sering Bapak cubit itu kalau lupa sesuatu. Mantap. Kebal sudah berarti Pak. Oke, jadi ntar saya share lagi ya. Ini saya nggak akan mengulang dari awal ya. Artinya itu sudah saya ajarkan materi ini untuk minggu terakhir yang praktek. Nanti kalau masih ada yang lupa, segera ditonton ulang ya. Kan tujuan saya untuk merekamkan supaya bagi yang tertinggal bisa disimak kembali di online-nya. Oke, jadi pertama ini untuk pengolahan database kita kan sudah mempelajari tentang macam-macam database atau basis data. Secara kategori kan ada dua ya, ada database yang terstruktur dan database yang tidak terstruktur atau disebut dengan DBMS dan non DBMS ya, atau disebut dengan RDBMS bagi yang terstruktur, bagi yang tidak terstruktur itu non relational DBMS. Kalau yang terstruktur itu yang populer adalah bahasa SQL. SQL kan ada banyak tuh, ada MySQL, ada MS SQL, ada PostgreSQL, ada Verbate SQL dan macam-macam yang lain. Kalau yang non terstruktur, yang tidak terstruktur itu disebut dengan NoSQL. Kepanjangan Yunani kita adalah Not Only SQL. Contohnya ada Cassandra dan MongoDB ya yang sudah populer. Ini masih ingat nggak yang saya sampaikan ini? Masih ingat? Halo, ada orang? Ada Pak. Oke. Suara Bapak bisa terdengar nggak nih? Bisa Pak. Bisa. Bisa Nanti Pak. khawatirnya kalau Bapak berbicara nggak dengar, jadi kan percuma nanti. Oke, jadi terdengar jelas ya. Kalau jelas berarti tolong disimak dengan baik bahwa dulu pernah Bapak sampaikan ini yang awal-awal itu ya. Ini untuk sekilas saja ya untuk mengingatkan kembali. Nah, jadi untuk pengelolaan atau manajemen database yang terstruktur itu yang umum dipakai adalah MySQL atau SQL namanya, MySQL. Atau kalau yang sekarang ini sudah digantikan istilahnya dengan MariaDB karena MySQL sudah dibeli oleh Oracle. Kalau yang di SAM itu namanya MariaDB ya, karena sudah beralih manajemen, beralih pemegang
hak ciptanya berbeda lagi, bukan yang dulu ya, bukan yang punya Oracle lagi, tapi sudah punya yang pencipta aslinya, tapi dia merubah dengan nama MariaDB. Nah, jadi karena tampilan GUI atau grafik atau visual itu lebih mudah, jadi kan semalam Bapak ajarkan dulu yang pakai command line ya, atau yang pakai sintaks langsung. Gini, sebenarnya gini ya, ini Bapak mau tanya dulu nih. Kalian pernah berpikir nggak kira-kira kalau anggap ini, kalau kalian sedang membuka aplikasi di smartphone, terus kalian pencet-pencet itu sebenarnya di balik layar tuh ada proses apa sih sebenarnya? Kira-kira ada yang tahu nggak? Sebagai contoh, kalau misalnya kalian pencet tombol home gitu ya, terus kalian pencet tombol back, kemudian pencet ditekan lama yang tombol menu, kan ada muncul tuh responnya kan beda-beda. Atau mungkin kalau misalnya kalian main game gitu ya di handphone, kalau kalian mau menyerang musuh tuh pencet tombol ini gitu, atau disentuh menu ini gitu. Itu sebenarnya kalian tahu nggak di belakang layar tuh behind the scene-nya apa yang terjadi? Tolong dijawab ya. Coding, Pak. Codingnya seperti apa kira-kira? Cukup ini aja, cukup jawab secara umum aja, nggak perlu kamu tunjukkan sintaksnya seperti ini, nggak usah. Ya, secara umum aja. Kira-kira yang terjadi apa sih? Yuk, silakan. Halo? Ada orang Kurang tahu Pak, masih mencoba mencari mencari di mana? di Google. Nah, Soalnya kurang tahu Pak. ini lama-lama Bapak minta lapor ke pemerintah supaya diblokir Google-nya ini biar nggak dari Google lagi. Jangan Pak, jangan Pak. Ini ya nggak usah cari di Google sih sebenarnya. Ini cuma anu aja sih, cuma logika aja. Bapak cuma pengen pendapat kamu pribadi, jangan cari di Google ya. Jangan terlalu manja dengan Google. Kalau zaman Bapak dulu ya, kalau ada matematika, entah tugas atau latihan itu, atau soal atau ulangan, zaman Bapak SD dulu, itu sama sekali nggak boleh pakai kalkulator. Kata guru Bapak dan kata orang tua Bapak, kayak gini bilangnya, jangan pakai kalkulator nanti bisa bikin kamu bodoh katanya. Padahal maksudnya baik ya, supaya apa? Supaya nggak terbiasa manja. Misalnya ada soal nih, akar 25, itu kan kalau di ketik kalkulator kan langsung dapat hasilnya, itu kan gampang banget itu. Nah, jadi angkatan Bapak dulu, angkatan 90-an itu, kalau yang zaman Bapak sekolah dulu ya, sekolah SMA tahun 90-an, itu kalau mengerjakan soal matematika itu nggak boleh pakai kalkulator. Nah, sama dengan zaman sekarang ini sama sih ya. Kalau Bapak bilang jangan pakai Google, karena apa? Karena bikin manja. Dikit-dikit tanya Google, dikit-dikit tanya Google. Pas Google-nya gangguan kan repot jadinya. Ya, Siap Pak. oke. Coba sekarang pendapat pribadi aja deh. Pendapat pribadi. Halo. Ini kalau nggak ada yang ngomong, Bapak tinggal nih roomnya. Nggak jadi UTS. Hai. Ini si Sari mana ini, nggak ada wujudnya ini. Maaf Pak, saya baru balik dari WC tadi mulai. Oh. Sari, jawab Sari. Saya baru balik Pak, mohon diulang pertanyaannya. Coba kamu tanyakan apa tadi pertanyaannya. Ayo Pak, apa pertanyaannya Pak? Tadi itu pertanyaannya, kalau misalkan kita menekan tombol home atau back di
HP di smartphone itu yang terjadi di belakangnya itu apa sebenarnya? Maaf Pak, kurang jelas putus-putus ke soal di terakhir, kalimat terakhir. Ya, kamu tanyakan ke Yang Apipah lagi. yang terjadi sebenarnya di belakang layar itu ketika klik tombol home atau back, apa yang terjadi? Kalau sepengetahuan saya sih itu ada kayak proses gitu Pak. Proses apa? Kayak proses yang kayak perintah gitu, kayak yang kayak di Linux gitu loh. Tapi kan Oke. kalau misalnya pengguna Android atau Windows, mereka langsung muncul gitu. Kalau di Linux kan dia loading ada gitu. Oke, itu istilahnya apa? Satu kata. Istilahnya. Bapak kasih inisial deh, awalnya C. Istilahnya apa? Coding, Komen. Ya, betul, komen. Dari tadi Bapak tuh coba pengen jawaban itu sebenarnya. Perintah yang diketik ya Pak ya? Iya, komen sebenarnya. Jadi gini loh sebenarnya ya. Kalau kalian mau tahu dan mau ini ya bermain apa ya logika lah ya. Setiap perintah atau tindakan yang entah di gadget apapun itu, entah di komputer, entah di smartphone atau entah di konsol game dan segala macam. Terus sebenarnya pada intinya adalah komen sebenarnya. Kamu pencet ini maka komennya ini gitu loh ya. Tapi kan pengguna akhir ini kita nggak tahu dalamnya seperti apa, taunya pencet gitu aja, pencet muncul ini, pencet muncul ini gitu ya. Itu sebenarnya kan secara tampilan visual itu kita nggak ngerti secara visual itu sebenarnya apa sih yang di balik layar visual itu kita nggak tahu. Itu istilahnya namanya encapsulation atau pengkapsulan. Kenapa kok disebut pengkapsulan? Kalau kalian minum obat kapsul, pernah ya minum kapsul ya? Pernah minum kapsul? Halo? Pernah, Pak. Oke, jarang sih Pak, saya terbiasa disuntik. ya anggap pernah ya. Kalau kalian lagi sakit terus kemudian minum kapsul gitu, kalian pernah nggak membuka istilah kapsulnya isinya apa? Atau langsung diminum aja? Bubuk. Serbuk, Pak. Bubuk. Serbuk ya? Bubuk, Pak. Serbuk. Ya. Tapi kan sebenarnya pada intinya kalian kan nggak perlu tahu ya, nggak perlu meneliti ini serbuknya warna apa, terus kandungannya apa, perlu nggak kira-kira? Enggak sih, karena kapsul itu kan tujuannya biar kita mudah nelan. Jadi orang tuh kayak di otaknya dia lebih mudah mencerna aja. Ya, berarti nggak perlu kan mereka tahu dalamnya seperti apa? Enggak. Nah, sama dengan gadget. Kalau kalian memencet sesuatu, perintah apapun itu, kan kalian nggak perlu tahu perintahnya apa. Yang penting kalau dipencet oke ya seperti ini hasilnya. Sama kayak gitu. Nah, jadi itu sebenarnya adalah proses secara di belakang layar yang terjadi apa. Sebagai contoh gini ya, kalau kalian buka tampilan MariaDB secara visualnya, kamu menciptakan sebuah database itu kan kamu tinggal pencet tombol create database, terus kamu ketik namanya database-nya apa, terus ketik tombol create kan gitu kan. Tapi kamu nggak tahu dalamnya sebenarnya apa sih itu yang dia lakukan kok bisa sampai tercipta sebuah database. Nah, makanya kenapa kok Bapak ajarkan komennya yang aslinya seperti apa gitu loh ya. Jadi nggak langsung Bapak ajarkan ke visualnya. Jadi kalian tahu ngerti dalamnya apa. Sama dengan ini nih, sekarang ini kan lagi musim serba instan. Contoh, ada orang yang pengen belajar membuat website, tapi dia nggak mau coding, nggak mau mengetik perintah atau komen-komen atau sintaks-sintaks yang ribet gitu ya. Nah sekarang ini gampang orang bikin website,
tinggal tarik pakai mouse, masukkan gambar kayak bikin artikel di Microsoft Word itu loh. Tanpa harus dia mengetahui satu sintaks pun atau satu komen pun tiba-tiba sudah jadi gitu ya. Bahkan itu sekarang jadi lahan usaha jasa pembuatan website itu ya. Padahal yang membuka jasa itu nggak tahu sama sekali tentang coding atau sintaks. Tapi dia pakainya aplikasi instan. Tapi dia pinter desain ngatur yang bagus warna-warna. Nah, makanya itu kelebihannya. Tapi di belakang layarnya itu sebenarnya apa yang terjadi ya sama itu harusnya pakai coding juga, pakai perintah. Nah, sama dengan ini. Kalau sebelumnya kan kalian sudah Bapak berikan materi cara membuat database itu kan pakai ini. Ini ya. Ntar, ini Bapak login dulu deh. Login dulu ke MySQL. Kalau nggak salah nggak bisa ya, harus ke sini. Kita coba dulu deh, bisa nggak nih? Nggak bisa, ini berarti harus buka dulu MySQL bin. Ntar Bapak stop dulu. Oke ya, jadi kita buka di SAM, mana SAM nih? Nih, buka SAM, buka di MySQL, buka di bin. Nah, kita ketik di sini CMD. CMD. Nah, muncul ini. Nah, baru kita ketik perintahnya. Untuk login ke MySQL itu caranya MySQL menu root sp. Karena Bapak memberikan password, jadi dia minta password ya. Passwordnya kita masukkan. Nah, ini welcome to MariaDB Monitor. Ini sudah selesai untuk konsolnya. Dia siap menerima perintah. Oke, masih kan nggak perintah menampilkan database yang sudah dibuat apa saja itu pakai perintah apa? Show database, Pak. Gimana? Show database. Ya, betul. Show database. Ingat ya, setiap akhir komen diberikan titik koma. Nah, ini perintah show databases ini kalau kamu buka di GUI di visualnya itu cuma ada dikasih tombol gitu aja, tombol show atau list gitu ya, atau tinggal kamu klik menunya langsung muncul ini nama-nama database-nya gitu ya. Tapi kamu nggak ngerti sebenarnya di dalamnya tuh dia mengetikkan atau memberikan komen ini di layar. Cuma kita nggak tahu. Nah gitu ya. Nah masih kan nggak minggu terakhir kita membuat database apa? Mahasiswa kan ya? Ya, tabel mahasiswa, Pak. Oke. Kalau yang sekarang sedang di depan laptop bisa langsung dicoba lagi mengingat kembali ya. Nah kalau yang saya buat dulu rasanya bukan mahasiswa sih ya. Ntar saya cari dulu. Dulu saya bikin apa ya dulu ya. Perkuliahan ya kalau nggak salah ya. Lupa saya namanya. Ntar ya saya cari lagi. Oke, mungkin perkuliahan ini. Nah, kalau saya ingin memilih database perkuliahan, berarti caranya pakai use. Use apa masih kan nggak? Masih ingat? Halo, masih ingat? Use database. Use database apa?
Use database kah, Pak? Misalnya saya mau ini nih, memilih database perkuliahan, berarti saya ketik apa perintahnya? Use, Database latihan, Pak. oke, use database latihan atau langsung use latihan? Use latihan, Pak. Use latihan. Oke, saya tadi milih perkuliahan ya, bukan latihan ya, jadi saya ketik aja Hmm. perkuliahan. Ingat pakai apa terakhirnya? Koma. Udah lah, ini Titik sudah koma. berubah nih. Nah, sudah berubah database-nya ke apa? Perkuliahan. Nah, sampai sini ke malam. Setelah ini bikin apa? Yang terakhir. Masih ingat nggak? Halo? Membuat Create, Pak. membuat Membuat tabel, Pak. Tabel. Oke. Jadi pakai perintah apa? Masih kan nggak? Pakai create, Perkuliahan. ya. Kok DB. perkuliahan? Create, DB. Create tabel. Ya, create table, nama tabelnya, ya kan? Dalam kurung field-nya, spasi, tipe datanya dalam kurung size-nya, spasi, misalnya primary berarti tambahkan primary key dan seterusnya. Masih kan nggak itu? Lupa, Pak. Aduh, gimana ini? Untung ini nggak tatap muka ya. Kalau sudah tatap muka ini sudah Bapak cubit-cubit nih satu persatu ini. Oke, kalau kalian masih bingung ya, ini Bapak langsung buka aja ke ini deh, ke tampilan GUI-nya. Masih kan nggak untuk tampilan GUI untuk MariaDB apa? PHP My Admin. Kan tadi perkuliahan ya. Nah ini kan langsung muncul nih nama database-nya. Nah ini sebenarnya kita nggak tahu nih. Bagi yang nggak tahu ya, karena perintah untuk menambahkan ini tadi kan show databases. Nah berarti ini dia langsung nih. Terus kalau kita pilih perkuliahan, nah kalau kita klik itu sebenarnya dia melakukan perintah apa? Use perkuliahan gitu loh ya. Oke, itu contohnya. Nah, jadi di sini ada dua tabel nih, jurusan dan mahasiswa. Ini yang pernah saya buat dulu ya. Ini sudah ada sebelumnya. Tapi saya kasih contoh aja. Nah, kalau kalian sudah memilih tabel memilih database perkuliahan, kalau mau bikin tabel kan itu tinggal ini ya, ada menu create table. Misalkan saya ini saya buat tabel baru, misalkan anggaplah matkul ya, matkul gitu. Number of kolomnya misalnya saya bikin 2 aja lah, atau ya 2 aja lah, nggak apa-apa. Saya klik go. Nah, terus saya ketik misalnya di sini ada kode matkul, sini ada nama tipe datanya apa, misalnya varchar. Ini varchar juga, kodenya ada 5, nama matkulnya 100 misalnya, karena panjang. Nah, kode matkul saya kasih primary key ini. Pakai primary. Kayak gini ya. Nah, saat saya tekan tombol save, itu sebenarnya kalau
kalian mau tahu apa di baliknya itu, dia memberikan komen create table matkul dalam kurung dan bla 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 gitu ya. Cuma kita kan nggak tahu dalamnya. Coba saya klik save ya. Nah, ini kan sudah jadi nih tabel matkul. Padahal di dalamnya tadi itu ada perintah create dan seterusnya. Setelah kenapa saya ajarkan yang ini supaya kalian tahu dalamnya apa. Jadi nggak main klik selesai gitu ya. Dipikirnya mudah padahal dalamnya sulit. Harus ada sintaks-sintaks yang kita harus pahami di balik layar. Makanya kalau saya mengajarkan mata kuliah pemrograman itu, mau pemrograman web, mau pemrograman desktop, atau pemrograman mobile misalnya, itu saya nggak mau ngajarkan yang sudah jadi ya instan. Harus saya ajarkan dari basicnya dulu, dari kode dasar dulu ya, dasar. Supaya apa? Supaya bisa dipahami dengan baik. Begitu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo, ada pertanyaan? Izin bertanya Pak, Oke. bisa diulang apa jelaskan varchar kemarin itu apa? Bentar. Dulu kayaknya sudah pernah Bapak jelaskan ya? Pernah ya, udah. Pernah apa belum? Lupa-lupa ingat Pak. Lupa ingat berarti Mungkin sudah, banyak. cuma pas nggak masuk gitu Pak di Lupa ingat berarti banyak lupanya ya, karena 2 kali lupa, 1 kali ingat. lupa Betul ya? ingat-ingat. Nah, kalau lupa ingat berarti nggak mungkin lupa, berarti ingat berarti. Oke, jadi Oh, ingat Pak, varchar itu variabel karakternya kah Pak? ya bedanya apa sama char? Kalau char itu cuma karakternya aja, jumlahnya Pak. Jumlah apa? Angka kah Pak? Ya sama-sama bisa dipakai Iya, angka, bisa dipakai buat karakter bisa. Bedanya apa? Varchar dengan char? Kalau char itu cuma untuk angka, kalau varchar itu bisa dominasi angka dan huruf kah Pak? Salah. Hmm, Kalau char itu kalau kita kasih ukurannya 5, maka dia ya mereservasi di memori itu 5 ukurannya. Kalau kita mengisi kurang dari 5, tetap dianggapnya 5. Tapi kalau varchar, kita mereservasi misalnya 5, terus kita isi cuma 3, maka yang 2 akan dihapus dari memori. Paham? paham Pak. Oke. Jadi kalau kode matkul itu bagusnya cara apa varchar berarti? Kode matkul. Varchar Pak. Kenapa kok varchar? Ayo, ini yang ngomong jangan cuma Apipah loh ya, yang lain juga boleh. Wah, ini harus Bapak terapkan denda bagi yang ngomong nih, supaya ngomong nih. Karena apa? Gak apa-apa ini biar sampai malam nih, biar kayak gini aja, nggak usah OTS. Karena kalau misalkan varchar itu kan tadi yang kalau nilai 2, 3-nya dihapus berarti Pak, gitu kan tadi. Iya. Berarti kalau kode matkul bagusnya apa? Varchar Pak. Bentar Pak. Char. Kode aja kan Pak. Ya, kenapa kok char? Walaupun misalnya diisinya misalnya maksimalnya 5 gitu Pak.
tapi tetap tertulis di situ 5. Walaupun kurang dari 5. Itu yang kode matkul. Iya. Gimana Pak? Bener nggak Pak? Berarti bagusnya pakai apa? Char. Pakai char. Alasannya karena kalau kurang dari 5 tetap dianggap 5. Ya, Pipa. Bentar Pak, jadi bingung. Gini loh ya, kalau kalian ingin membedakan mana char mana varchar tuh gampangnya gini. Kalau kode matkul itu kira-kira mungkin nggak kurang dari 5. Kalau misalkan kita sudah masukkan 5. Ada nggak kemungkinan kurang dari 5? Enggak Pak. Nggak mungkin kan? Enggak. Sebagai contoh nih, kalau NIM kita dari awal tentukan 10. Mungkin nggak kurang dari 10? Enggak. Nah, berarti kan ukurannya fix ya, tetap. Nggak mungkin kurang dari ukuran yang kita tetapkan dari awal. Sebagai contoh, nomor induk pegawai negeri itu kan jumlahnya berapa? Ada yang tahu nggak totalnya? NIP kah Pak? Iya. Berapa total angkanya itu berapa? Pernah ngitung? 16. 16 kah Pak? 16. Oke. 16. 16 itu kira-kira mungkin nggak kurang dari 16 kalau kita input? Enggak. Kenapa kok enggak? Karena sudah. Sudah ditetapkan jumlahnya. Nah, berarti bagusnya pakai apa? Pakai char. Pakai char gitu alasannya. Ya. Ya Pak. Nah, kalau nomor HP kira-kira itu bagusnya pakai apa? Pakai char Pak. Kenapa? Tapi ada yang 12, ada yang 11 sekarang Pak. Ya, berarti berapa? Apa bagusnya? Varchar. Varchar itu Pak ada kalau Pak Ada apa? Nadia? tidak ditentukan kalau Maksudnya nggak ditentukan apanya? jumlahnya harus misal satu aja gitu. Kalau yang mana? Varchar? Iya. Intinya kan tadi itu, kalau varchar, kalau kamu masukkan 5, kamu isi 3, berarti 2-nya dihapus, yang nggak kepake. Maksudnya spasi kosongnya itu dihapus. Gini loh ya, kalau kalian misalnya booking hotel, kamar hotel misalnya ya, atau mungkin gini aja lah, misalnya kan setiap ada bulan Ramadan mau buka puasa, reservasi anggap Wong Solo gitu. Aku mau pesan meja nih satu meja yang isinya 4 kursi gitu. Itu kan mereservasi itu ya, mereservasi. Misalnya 4 kursi tersedia, terus kamu ternyata yang datang cuma 2 orang. Kira-kira 2 kursi tadi diambil nggak sama si yang punya warung? Diambil. Diambil. Nah itu berarti istilahnya cara apa varchar? Varchar. Varchar. Kenapa? Karena nggak pakai. Nah tapi kalau pakai char, walaupun kosong 2 kursi tetap dianggap ada isinya tetap di situ. Walaupun nggak kepake. Berarti istilahnya itu mubazir gitu loh ya. Makanya kan tadi Bapak katakan kalau kalian menaruh tipe data itu ya harus bijaksana, harus bijak ya. Jangan asal-asal mentang-mentang memorinya besar, memori komputernya, servernya tinggi nih, main comot, size-nya mau kode matkul cuma 5, kalau mau buat 100 gitu ya. Wah, jangan, sesuaikan dengan kondisi. Ya, karena itu akan mempengaruhi struktur tabel pada kedepannya nanti. Kalau struktur tabel yang acak-acakan itu ya pasti nggak bagus. Kalau nggak bagus struktur tabelnya itu berarti ketahuan programmernya ini salah-salan. Berarti dia nggak memahami tentang tipe data. Ya, tipe data itu kan tahu ya sudah ya, tipe data.
Sudah tahu tipe data? Tahu Pak. Apa tipe data? Apa Pak? Halo? Halo Pak. Tipe data apa pengertiannya? Aduh, kelas ini. Gak ada suaranya. Nanti biar Bapak campur sama anak-anak SD nanti biar rame. Oke, ini Bapak ganti dengan cara ya. Jadi tipe data tuh ini loh, tipe data ini. Tipe data itu pilihan jenis dari kolom atau field. Ini namanya kan field ini. Pilihan dari jenis menyesuaikan kolomnya. Kalau kolomnya isinya ya khusus angka, misalkan nilai, berarti tipe datanya ya jangan varchar atau char, apalagi date yang nggak nyambung ya. Kalau nilai kuliah kan berarti harusnya number. Number itu berarti apa? Ada tiny in, ada small in, sampai nih real. Itu bisa dipakai semua itu. Itu untuk nilai angka. Tinggi badan, berat badan itu jangan pakai char ya. Ya pakainya ya angka. Angka kan bisa integer dan seterusnya. Itu loh ya, sesuaikan. Kalau kolomnya tanggal ya jangan pakai teks, jangan pakai varchar lagi, ya pakainya date gitu ya. Jadi tipe data itu adalah jenis dari isi dari fieldnya. Kalau kalian sudah mendapatkan apa fieldnya, berarti ya tinggal menyesuaikan tipe datanya apa. Kalau length itu kan berarti panjangnya, berapa karakter panjangnya. Kalau tekan tadi kode kan berarti sudah fix ya, tetap. Kalau 5 ya 5, nggak mungkin kurang. Itu berarti pakainya char aja. Pakai varchar boleh nggak kira-kira? Untuk apa Pak? Untuk kode matkul. Boleh nggak dipakai? Boleh Pak. Boleh. Kira-kira kalau kode matkul seharusnya saya pakai char, saya pakainya varchar, kira-kira berdosa nggak saya? Pakai varchar bisa Pak. Iya, berarti nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Soalnya tiap matkul kodenya pasti ada yang 1, ada yang 2. Misalkan gitu ya Pak ya. Loh kan tadi kan sepakatnya tetap kode matkul. Varchar juga bisa Pak, tergantung ketentuan di awalnya. Kalau kode itu biasanya pasti tetap, nggak mungkin berubah. Sama kayak NIP. Ya. Oke, ini saya ganti aja char. Saya boleh aja pakai varchar, tapi konsekuensinya apa? Konsekuensinya kan apa ya namanya ya? Kurang pas lah gitu ya, karena kan kode itu kan tetap, bukan yang dinamis ya. Jadi tetap saya pakainya char. Hati-hati ya, nanti kalau kalian misalnya lulus jadi sarjana terus ngelamar di perusahaan swasta dengan posisi programmer database misalnya, kamu akan dinilai dari situ loh ya. Kamu diberikan sebuah kasus, buatkan skema atau struktur database untuk kasus ini. Kalau kamu salah pilih tipe data, itu bisa jadi sebuah ketemuan kesalahan yang bisa mengakibatkan kamu mungkin nggak diterima gitu ya di perusahaan tersebut, karena itu sensitif. Walaupun sebenarnya boleh aja sih kalau pakai varchar, tapi kalau kode itu kan pasti tetap, yang namanya kode itu berarti tidak berubah harusnya gitu. NIM kalau dari awal sudah 10 ya harus 10. NIS juga sama ya, kalau 10 ya harus 10, kecuali ada pembaruan peraturan dari kebijakan pemerintah, NIS ditambah lagi 2 digit misalnya ya, itu beda lagi. Tapi sejak dari awal tuh NIS kan pasti 10. Ya, ini saya kasih cara aja kalau gitu. Oke, sip. Nah, kalau kode nama matkul itu kan berarti bisa berubah panjang karakternya ya. Kenapa saya masukkan 100? Karena nama matkul tuh ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang cuma 2 kata misalnya
Basis data itu kan cuma 2 kata tuh. Cuma berapa itu panjangnya kalau basis data? Coba hitung berapa panjangnya basis data. 10 Kak, Pak. 10 9. apa 9? 9. Ayo yang mana yuk? Yang mana? 9 Pak, 10. 9. Oke. Ada yang 9, ada yang 10. Coba yang angkat tangan yang grup 9, angkat tangan. Cuma 1 orang. 2 orang. 3. Wah, Sehari juga termasuk. Apipah loh, Apipah 9, tadi 10 katanya. Berubah, Jadi. Pak. Oke, cukup ya. Turunkan tangannya. Udah, turunkan tangannya. Sudah selesai votingnya. Ada 10.000 yang mengatakan ada 9. 10.000 orang. Sekarang yang mengatakan 10 angkat tangan dong. Wah, cuma Bapak nih yang ngomong 10 nih. Cuma Bapak sama Rida yang angkat tangan 10. Ya udah. Yang benar 10 ya. Kenapa kok 10? Karena spasi dihitung. Coba berapa kalau spasi Benar. dihitung? Apa kamu salah tadi? Yang pertama, Pak, 10. Tapi kan yang dihitung jawaban terakhir. Oke ya, jadi 10, basis kan 5, spasi 6, data 4, totalnya 10. Nah, itu kan cuma 10 tuh. Kalau kamu kasih 100, maka 90-nya akan di-delete dari memori. Itu ya. Oke, nah sekarang saya balik nih. Kira-kira kalau nama matkul ini saya kasihnya 100. Gitu ya, atau gini, nama matkul saya kasihnya anggap 20 lah ya, 20, nama matkul 20. Tapi pakainya tipe datanya char, kira-kira boleh nggak? Enggak boleh, Pak. Nggak boleh, alasannya? Karena tiap nama matkul tuh jumlahnya beda-beda, Pak. Jumlah karakternya. Beda-beda. Kira-kira kalau saya paksakan saya ganti char 20, kira-kira akan error nggak? Error. Errornya apa? Ketentuannya sampai 20, tapi kurang dari 20. Itu errornya ya? Ya, oke. AG channel ini siapa nih? Bisa disampaikan namanya, AG channel. Abdul Ghani ya? Bukan Pak, Oh, siapa? Jali Pak, Siapa? Jali. Jali. Ahmad Ghazali kah? Bukan. Ya Pak, Ahmad Ghazali Pak. Oke. Kira-kira error nggak Ahmad Ghazali? Nah, kurang tahu Pak. Nggak apa-apa, jawab aja. Error ya. Error ya. Alasannya kenapa aja? Alasannya error. Karena tidak sesuai Pak anunya Pak. Nggak sesuai ya. Oke ya. Jadi gini. Sebenarnya nggak error sebenarnya. Tapi akan terpotong. Sebagai contoh kalau misalnya saya kasih charnya 20, ternyata ada nama mata kuliah yang panjangnya 25 karakter. Maka karakter yang 5 itu akan terpotong, tapi nggak akan error. Dia akan successfully gitu ya. Data successfully inserted. Berarti datanya sudah berhasil dimasukkan. Nah, orang yang nggak tahu dalamnya akan berpikir, oh, dataku berhasil disimpan nih. Padahal apa? Kepotong. 5 karakter yang sisanya itu nggak akan tersimpan. Begitu ya. Jadi itu apa namanya? Kalau kita
amati secara mendalam tuh seperti itu. Sama halnya juga misalnya kita kasih char 20 tapi kita cuma nginputnya 10. Berarti kan 10-nya itu kan nggak kepake itu. Maka 10 itu akan dianggap ada isinya. Nggak dianggap kosong gitu ya. Apa isinya ya spasi sampai 10 kali itu isinya kalau pakai char. Saya rasa cukup dan sangat jelas ya penjelasan Bapak sampai sini. Ini sebenarnya sudah terlalu berlebihan nih Bapak jelaskan, ini sudah Bapak jelaskan soalnya. Jelas, Pak. Jelas hari ini, minggu depan lupa lagi ya Pipah ya. Ingat, Pak, ingat. Oke, jadi itu sampai sini. Nah, sini saya lanjutkan ke sini. Untuk melihat tabel itu pakainya show tables ini ya. Show tables. Munculnya apa itu? Berapa tabel yang muncul? 3 3 apa? kolom. 3 tabel. Iya, Pak, tabel. Ada 3 tabel. Jadi 3 tabel ini apa namanya? Yang sudah kita buat tadi itu yang di dalam PHP admin ya, secara visual. Nah, kalau ingin melihat secara full itu bisa pakai perintah ini. Show full tables. Jadi ada jurusan, ada table tab-nya, base table, artinya tabel dasar. Tabel yang ada di situ yaitu gitu loh. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Sebelum saya berikan soal UTS. Mumpung masih belum saya beri. Nanti kalau sudah saya beri UTS nanti nggak boleh tanya lagi. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Kan tadi di awal itu ada masukkan password itu, Pak. Itu password dari mana ya, Pak? Itu password yang sudah disetting di MySQL. Itu carinya di mana, Pak? Kamu sudah coba? Sudah coba tapi tidak tahu apa passwordnya, Pak. Pernah merasa memberi password nggak? Tidak pernah, Pak. Coba kamu kosongkan. Bisa nggak? Bentar, Pak. Ya. Saya coba. Ya, sambil Nadia mencoba ya. Kalau misalnya ingin melihat secara lengkap, kan gini ya. Ini masih terlihat di layar ya, yang Bapak share ya. Ini kan lengkap nih, ada apa namanya? Ada nama, kemudian kode, nama matkul, terus tipenya apa, terus atributnya apa dan sebagainya ya. Itu kan nggak kelihatan di sini kan ya. Nah, jadi kalau mau melihat semuanya itu bisa pakai perintah describe. Di describe mata tabelnya apa nih? Misalnya kamu mau
mendeskripsikan tabel jurusan. Jadi tinggal describe jurusan. Tabel jurusan itu isinya ini, ada ID jurusan dan sebagainya. Nah, kalau ini tadi tabelnya tabel matkul ya, yang ini ya, yang di layar ini. Berarti caranya tinggal describe matkul. Bentar, nah ini sama kan? Nah, berarti sebenarnya di tampilan GUI ini ya ini, dalamnya ini, komennya ya ini, supaya tampil seperti ini. Jadi kode matkul char 5, varchar 100, nama matkulnya, terus ini primary key, nulnya sama dengan 0, defaultnya 0, gitu ya. Oke, seperti itu. Ada yang ditanyakan kira-kira? Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Kalau sudah terlanjur ada kesalahan pembuatan database, ingin menghapus database-nya bagaimana, Pak? Di drop database. Bagaimana caranya, Pak? Ketik aja drop nama database-nya. Langsung di perintah komennya itu, Pak? Iya, di perintah komennya. Baik, Pak. Oke. Ada lagi? Jadi drop database, nama database-nya apa, titik koma, enter gitu. Ya, ada lagi? Nadia sudah bisa? Sudah bisa, Pak. Saya tanpa password kan ya? Iya, Pak. Oke. Rida Ramadhani, ada Rida Ramadhani nggak? Halo, Rida Ramadhani ada? Oke. Rida bertanya cara menyimpan dan mencari database-nya itu bagaimana? Maksudnya lokasinya ya. Kalau lokasinya itu di sini. Di SAM, MySQL, kemudian di data. Ini database-nya. Kalau MariaDB itu database itu adalah folder ya bentuknya. Wujudnya folder. Jadi kalau kamu membuat database baru, berarti sama dengan kamu membuat folder baru. Ini saya kasih contoh nih, sebentar. Ini ya, ini ada database tadi apa? Perkuliahan ya. Ini saya buka folder perkuliahan nih, saya buka. Nah, dalamnya ini ada file-file jurusan, mahasiswa, dan matkul. Nah, ini adalah file-file tabelnya. Karena ada 3 tabel, berarti ada 3 file jurusan, mahasiswa, dan matkul. Satu file itu ada satu tabel ada 2 file. Jadi ada 6 file totalnya, plus ini set konfigurasinya di sini. Jadi total ada 7. Begitu ya, kalau mau mencari lokasi database. Kalau kamu mau menghapus database kan tadi pakai perintah drop, di sini drop ya. Drop database spasi nama database-nya. Tapi sebenarnya kalau kamu mau gampang, mau pakai cara curang gitu ya, udah kamu tinggal delete aja di sini foldernya, udah langsung hapus tuh database-nya. Itu ya, tapi tidak disarankan ya karena itu kan cara curang. Artinya ya kalau ingin belajar ya harus pakai sintaks atau komen di sini. Jangan pakai langsung di database ini. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Sambil nunggu Bapak share absennya, silakan kalau mau yang ada yang belum absen. Bapak beri waktu ya bagi yang mau bertanya sebelum Bapak kasih soalnya. Yang absen sudah berapa ya? 37 ya? Pak. 37, oke. Kenapa? Untuk absen itu kayak Bapak mungkin mau, Pak. Kada maunya kayak apa? HP-nya karena mau install yang kemarin. Error kah? Errornya apa?
ada yang belum kirim semalam, Pak. Ya. Oh, yang 1103 itu. Ah, HP-nya versi berapa Android-nya? RAM 2, Pak. Berapa? Tahu versi lama ya, Pak, HP jadul, Pak. Oh iya, berarti versi lama ya. Oke. Ya, itu yang kemarin Bapak sampaikan di grup, itu ternyata bagi yang mengalami error 1103 itu adalah karena versi Android yang lama, jadi nggak support lagi untuk aplikasi tersebut. Jadi solusinya sementara bisa minjem HP teman atau bisa beli baru dulu. Atau mungkin saya pinjam entah HP adik kakak atau siapakah yang kira mungkin lebih baru versinya. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke. Seandainya memungkinkan di-upgrade, bisa di-upgrade ya, coba di-upgrade versinya, kalau memungkinkan sih. Oke, kasih, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Untuk menyimpan database otomatis gimana? Maksudnya gimana Putri Lutfi? Kalau bisa dibuka, mic-nya dibuka aja Putri. Maksudnya gimana ini untuk menyimpan database otomatis? Atau jangan-jangan mikrofonnya juga bermasalah nih? satu orang, berarti ada sekitar 2 orang lagi ya, atau 1 orang lagi yang belum absen. Oke, ini sudah cukup saya rasa ya, karena nggak ada lagi pertanyaan. Jadi saya akan memberikan soal UTS. Soal UTS-nya mudah saja, tidak sulit ya. Jadi, atau ini saya ketik aja deh, saya ketik soalnya. Tugasnya masing-masing ya, dikerjakan individu, kemudian diketik dengan format resmi laporan. Yang ketiga, saya minta setiap orang mencari sebuah kasus bebas, kasus apa saja ya. Boleh di sekitar kalian, boleh di manapun yang kira-kira menurut kalian itu bagus nih untuk dijadikan penelitian tentang pembuatan struktur database. Ya, jadi kasusnya bebas, saya bebaskan. Jadi kasusnya bebas saja. Nah, perintahnya adalah untuk membuat rancangan ERD, tapi dari apa namanya yang sudah Bapak jelaskan terakhir itu, kalian buat rancangan ERD-nya sampai relasinya berarti ya, seperti yang sudah dijelaskan. Membuatkan ERD, kemudian syaratnya gini, syaratnya masih masuk ini deh, ke sini aja. Nah, syaratnya tabel minimal 3. Kemudian harus saling berelasi. Itu syaratnya ya. Syaratnya.
Yang selanjutnya setelah membuat rancangan ERD, buat implementasinya secara A, GLI, yang kedua secara GUI. Selesai, mudah kan? Ada pertanyaan? Ini sudah selesai waktu untuk jadwalnya. Setelah ini saya akan lanjut ke matkul lain. Implementasinya dua-duanya itu kok Pak? Ya, dua-duanya. Jadi pakai dua cara ya, pakai CLI dan pakai GUI. Kalau kalian sudah berhasil membuat pakai CLI, berarti untuk membuat GUI supaya nggak ketumpuk kan sudah pernah dibuat nih. Berarti kamu hapus dulu tuh. Terus kamu bikin lagi ulang pakai GUI. Bisa paham ya maksudnya ya? Ada pertanyaan? Berarti nanti di format resminya kan cover, baru habis itu langsung rancangan Step-stepnya. ERD-nya dulu Pak. Oh, Step, per langkah-langkah. stepnya. Ya, langkah-langkahnya. Di screenshot terus dijelaskan. Itu dengan rancangan ERD-nya Kak Pak? Ya, jadi pertama kan ini. Pertama kamu jelaskan dulu kasus ini ya. Kalau format laporan kan berarti harus jelas nih. Pertama tampilkan poin-poin yang ingin kamu sampaikan. Yang poin pertama itu adalah tentang kasusnya apa. Terus alasan kamu kenapa kamu kok mengambil kasus ini. Kemudian yang kedua baru kamu rancang ERD-nya. Terus yang ketiga, langkah ketiga, poin ketiga ya. Kamu tampilkan step-step implementasinya seperti apa. CLI apa, GUI apa gitu ya. Saya nggak meminta ada pendahuluan, ada kesimpulan, nggak usah. Yang penting secara terstruktur aja mengetiknya ya. Pertama kan tadi ada bagian pertama tentang penjelasan kenapa kamu memilih kasus ini. Ada alasannya. Kemudian yang poin kedua, bagian kedua, kamu membuat rancangan ERD-nya. Yang ketiga, buat implementasinya. Yang pertama CLI, yang kedua GUI. Itu aja. Ada pertanyaan? Pak, untuk yang GUE tadi itu di screenshot ya Pak? Iya, semuanya di screenshot, dibikin laporan. Tapi dijelaskan ya, jangan cuma screenshot selesai enggak, tapi ada penjelasannya. Oke Pak. Pak bertanya Pak. Ya. Yang nomor 5 tuh yang CLI itu lewat CMD Pak. Ya, seperti yang tadi tuh, yang Bapak contohkan tadi. Kalau GUE itu lewat PHP Pak. PHP MyAdmin. PHP MyAdmin Pak. Ya. Jadi keduanya diulah tuh Pak. Betul. Di screenshot keduanya diberikan penjelasan langkah-langkahnya. Ya, makasih Pak. Oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, waktu pengumpulannya saya samakan dengan apa namanya yang ini ya, apa kemarin tuh, yang review jurnal ya, kumpulkan sama paling lambat Jumat tanggal berapa itu Jumat? 8 ya, 8 Oktober pukul 23.00. Karena kan yang ikut database ini kan sama kan yang kelasnya ya, yang ikut AI ya. Oke, sama. Jadi dibuat PDF juga. Ini saya tuliskan lagi. Yang ke-6, konversi ke PDF. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan. Sampai di sini. Sampai jumpa 2 minggu lagi ya.
terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan jangan lupa minum obat migrain kalau pusing. Siang Pak, terima kasih banyak. Terima Oke, kasih. sama-sama.